Baik, ketemu lagi di mata kuliah HCI. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana membuat instrumen dalam penelitian untuk mempelajari uh, tampilan desain sebuah software menggunakan metodologi penelitian Nelson. Baik, sekarang kita mencoba membuat uh, atau bukan mencoba menilai hasil yang sudah dikumpulkan oleh sebuah aplikasi yang namanya Google Form kemarin ya, sudah disebar ininya, sistemnya, kuesionernya sudah kita coba, sudah diisi. Nah, mari sekarang kita coba dengan saya menerjemahkan hasil kuesionernya seperti ini. Baik, kita coba membahasnya ini. Nah, saya menggunakan Excel. Nah, semua kuesioner yang Anda sudah buat, Anda sudah isi akan seperti ini. Nah, datanya sudah saya berikan, sudah saya terjemahkan menjadi data-data angka, di mana angka itu 4 itu setuju ya, setuju, bukan sangat setuju, tapi setuju saja. Kemudian angka-angka yang kecil seperti ini misalkan itu tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Satu kemarin kita sudah bahas mengenai penilaiannya. Nah sekarang, eee, skala Likert-nya kita sudah bahas. Nah sekarang kita menganalisa ini, menganalisa data seperti ini. Nah data seperti ini kita, perhatikan di atas adalah learnability, efficiency, memorability, dan handle error, serta satisfaction, ya. Nah, ini data-data yang sudah, kita miliki, ya. Kita sudah miliki, datanya dari hasil, penyebaran kuesioner yang kemarin sudah dibuat. Baik, sekarang kita coba menganalisa datanya. Nah, ini data-data ini seperti yang kemarin kita bilang, apakah kuesioner yang sudah dibuka oleh kita dan diberikan kepada, eee, user betul-betul bisa terpakai? Nah, ini jawabannya akan kita coba lihat di sini. Salah satunya adalah konsep yang disebut dengan validitas atau reliabilitas. Kita coba reliabilitas dulu. Nah, keseluruhan dari penilaian yang di sini, penilaian dari sistem yang ini akan kita bahas, akan kita coba hitung. Nah, kalau menggunakan Excel tentunya agak sedikit rumit ya. Nah, kita pakai bantu yang namanya DSS, nah, SPSS. Nah, ini adalah alat hitungnya ya. Ini lembar kerjanya, lembar laporannya yang akan kita pakai gitu ya. Kita akan pakai untuk melihat laporannya, ini laporannya. Tapi kalau saya mau pakai mengolah datanya adalah, seperti ini. Nah, ini adalah alat pengolah data sama seperti Excel, tapi di atas adalah variabel, di bawahnya adalah yang tadi. Nah, caranya gampang aja, kita coba copy saja datanya ya, dari sini ke sini. Jangan lupa judulnya tidak usah di-copy dan ininya tidak usah di-copy. Kita akan coba ininya saja. Nah, copy, oke. Kita masuk ke SPSS-nya, oke. Nah, Anda perlu perhatikan bahwa yang di atas tadi yang saya tidak copy adalah ini adalah kuesioner 1, kuesioner 2, ya, instrumen yang tadi kita buat, yang kemarin kita sudah bahas pertanyaan-pertanyaannya, sedangkan ini adalah orang yang mengisi data tersebut. Baik. Nah, setelah Anda mendapatkan nilai yang seperti ini, sudah diganti nilainya, ya, sudah seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini, variabel-variabel ini apakah Anda perlu ganti, kalau mau perlu diganti dengan Q1, Q2,
kita harus ganti, mari kita ganti saja supaya lebih nyaman lihatnya. Oke, I2. Jadi variabel di sini kita ganti dengan kuesionernya saja, kuesioner yang sudah diisi. Kebetulan ini ada 20 kuesioner atau instrumen yang kita coba, instrumen pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita teruskan saja Q9, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19. Oke, ada 19 pertanyaan. Baik, kita coba cek lagi di sini, betul nggak? Ada yang tertunda tidak? Oh, iya, ya. Ini ada yang terlompat kayaknya. Apa di SPSS-nya 4, 9, 11, 12. 13-nya tidak ada ya. 13-nya tidak ada, berarti ada 19 betul tadi. Nah, 13-nya tidak ada. Baik, kita coba. Sudah kita masukkan saja nilainya. Nah, oke, ada 19 pertanyaan, kita simpan. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, oke, jadi berubah nilainya. Kalau Anda mau merubah ini desimalnya dinolkan, silakan dinolkan supaya jangan terganggu. SPSS-nya dinolkan. Baik, dinolkan semua. Oke, sudah dinolkan, kita coba lihat lagi hasilnya. Nah, sudah tidak ada desimal, kalau panjangnya variabel biasa saja. Kita coba, nah hitungnya adalah sederhana sekali, kita coba menganalisa datanya tadi. Data dari variabel-variabel yang kita sudah tentukan tadi ya. Nah, kembali kita masuk ke analisis, variabelnya sudah tentukan, nah kita analisis. Nah, ambil masuk ke menu scale atau skala, kemudian masuk ke reliability analysis. Oke, kita masuk. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita coba hitung ada di sebelah kiri. Kita kontrol A saja. Nah, untuk memindahkan sebelah kanan, item ini adalah item yang mau dianalisis. Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut reliable atau tidak. Kemudian ke taska, ininya sudah alpha, betul sudah alpha. Alpha itu alpha konbah, perhitungan dari alpha konbah. Kemudian skalanya bukan skala ini, tapi alpha ya, alpha konbah, karena kita scale liter juga. Ada Goodman, nanti kita belajar yang lain. Baik, sekarang ini statistiknya. Nah, masuk ke skala if item delete, jadi sesuatu yang skala itemnya tidak semua, tapi ada beberapa bagian yang kita inikan, kita continue. Oke. Nah, kita coba pakai ini. Oke saja sini. Tabelnya kalau mau diberi nama boleh. HCI data. HCI Nelson. Oke, langsung oke. Nah, laporan yang Anda buat tadi atau data kuesioner yang kita buat tadi, variabelnya betul 19 ya, sorry, kuesionernya adalah instrumennya 19, labelnya tadi HC Nielsen, alpha, total, summary total ya. Nah, yang harus dilihat adalah ini, lihat N-nya ini adalah
sampel yang Anda pakai pada pemilihan N ini ya, 25. Jadi kalau Anda lihat ini 25 isinya. Jadi sampel yang digunakan ada 25 orang yang sudah mengisi kuesioner tersebut. Oke, kita coba masuk tadi ke outputnya. Nah, 25. Nah, yang harus dilihat ini. Nah, alfa konbah ini apa? 0,9 dinyatakan layak nggak di 19 item. Kenapa jadi 19? N itemnya 19 itu adalah kuesioner tadi ya, 19 ya. Nah, ini di 0,92. Oke, kita lihat dulu R tabelnya berapa. Nah, kalau di dalam statistik itu untuk menyatakan sesuatunya tepat atau tidak, kita gunakan R tabel. Nah, kalau mau lihat R tabel, kita bisa langsung ke sini. Oke, kita coba sini saja. Nah, cari saja di sini dengan mudah. Anda bisa dapatkan R tabel. R tabel. Oke. Nah, kalau sudah dapat R tabel, cari yang agak panjang. Mungkin ini agak panjang. Karena kita ada 25 sampel yang dipakai. Kita coba lihat saja dulu. Nah, saya lagi kalau mau melihat ini, kita lihat R tabelnya ya. Tapi kalau yang di bawah ini tabelnya beda nih. Kita lihat baru yang ini, baru yang ini. Oke. Yang ini di N19 dengan 25 ya. 25 kita lihat saja di sini 25 berapa. Jangan lupa kita pakai skalanya tadi 0,05 ya. 0,05 itu anggapannya adalah 95%. Nilai kebenarannya. Terus nilai ininya DF-nya adalah 0,5 ya. Derajat ke freedom degree-nya 0,5 atau derajat kebebasannya. Kita lihat di 25 berapa? 0,5 ya. Nah, ini 0,5. Nah, kita buka saja, kita perbesar. Kalau kesini kelihatan tidak? Di blok. Oh, bentar. Nah, kalau 0, kita coba saja lihat di sini 25 itu 25 itu nilainya nggak begitu besar ya. Cuma 0,3-an kalau saya coba ya. Saya cari di sini sebentar. Menggunakan antivirus itu bagus. Oke, kita coba di sini dulu. Untuk melihat R tabel bisa dicari di mana saja, jadi Anda bisa silahkan mencarinya. Baik, ini lebih nampak. Nah, jadi kalau mau lihat ini, kita lihat di sini bisa. Nah, 25 itu 0,396. Cuma ya, di 5% atau 0,05, 0,396. 0,396 di R tabelnya. Jadi Anda bisa lihat ya, di R tabel di public nomen di R tabel 25 0,35. Jadi kesimpulannya adalah di dalam proses tadi ini, output ini, bila ini lebih besar dari 0,3 dia reliable ya. Berarti semua karena ini 0,92 ini reliable. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda buat, yang kita buat kemarin, sudah reliable, sudah bagus. Ya, jawabannya sudah bagus dan bisa dipakai untuk pengukuran selanjutnya. Kemudian setiap pertanyaan juga keluar hasilnya. Anda lihat 0,81 ya.
kontennya itu 0,8, bahasanya segini, ya. Jadi cukup reliable semuanya, 0,81 banyaknya, ya. Cukup reliable. Jadi semua pertanyaan yang kemarin dipakai reliable, disebut reliable. Nah itu yang disebut dengan reliabilitas data. Nah bagaimana dengan kita coba sekarang pakai SPSS-nya dengan menggunakan validitas, ya. Nah, perbedaannya dengan validitas adalah ketika Anda membuat SPSS dengan validitas, Anda membuatnya di Excel-nya harus ditambahkan nilai total. Seperti ini. Nah, di ujung sini ada total. Skor totalnya kita copy seperti tadi. Nah, skor totalnya copy saja. Kemudian setelah di copy, kita masuk ke sini. Nah, kita copy lagi. Item 1. Baik, kita rubah skor total namanya. Baik, selesai. Nah, skor total ini kita coba ganti untuk mengetahui termasuk ke data view, kita coba analisis menjadi validitas. Validitas datanya, ini data valid atau tidak. Baik, kita coba dengan korelasi. Korelasi bivariate. Nah, ini juga sama seperti kemarin, copy, Ctrl A, pindahkan ke sini. Optionnya masuk sini, ya. Oke. Sudah masuk semua ke sini. Nah, ini bootstrap kita nggak perlu, ya. Stylenya, bootstrapnya juga kita nggak perlu. Oke, ya. Nah, kita coba tutel ininya persen. Kemudian optionnya juga sama, standar deviasinya kita nggak perlu. Kalau mau pakai produk momen ini boleh, ya. Nah, cross product deviation, oke, continue. Kita coba, oke. Nah, kita lihat sekarang percent correlation-nya. Nah, ini adalah perbandingan antara satu dengan satu dan kita bisa lihat skor totalnya sini. Nah, dilihat. Nah, ini juga masih sama dibandingkan dengan R tabelnya tadi, apakah masih kecil, lebih kecil atau lebih besar. Nampak di sini lebih besar, ya. Nah, semuanya dibanding 0,3. Berarti ini aman-aman saja. Pertanyaannya sudah dijawab dan hasil jawabannya cukup besar, nilai variabelnya. Jadi seluruh pertanyaan yang kemarin dibahas bisa dikatakan sudah cukup mumpuni, sudah dapat dipakai untuk membahas, untuk dipakai untuk menganalisis data yang seperti kemarin, ya. Kemarin kita bahas tentang usability Nielsen di e-commerce Lazada. Baik. Nah, ini penelitiannya sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi mulai dari awal pertemuan sampai penganalisaan data, Anda sudah mendapatkan kesimpulan bahwa instrumen yang Anda buat untuk penelitian sudah dapat dikatakan bagus untuk dilanjutkan penelitiannya, dan ini bisa disebar, pertanyaan tadi bisa disebar ke lebih banyak populasinya atau sampelnya. Silahkan disebar di populasi sampelnya. Jadi 325, tidak hanya 25, bisa 100, bisa 200. Silahkan, karena hasilnya sudah cukup baik. Nah, demikian saja presentasi dari bagaimana Anda meneliti data dengan menggunakan usability Nielsen untuk meneliti data yang kemarin kita coba adalah e-commerce Lazada. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh Anda kirim di email saya, atau Anda masuk ke e-learning dan Telegram. Baik, terima kasih sampai di sini.
bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.